Peristiwa Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Sejarah Nusantara kaya akan kisah-kisah epik yang membentuk identitas bangsa. Namun tak semua babak berakhir manis. Salah satu tragedi paling mencekam dan berpengaruh besar dalam relasi dua entitas besar adalah peristiwa Bubat atau Perang Bubat yang meletus pada tahun 1357 Masehi. Insiden berdarah ini melibatkan dua kekuatan utama di Jawa dan Sunda, yakni Kerajaan Majapahit yang saat itu berada di puncak keemasannya melawan rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh. Peristiwa ini bukan sekedar catatan kaki sejarah, melainkan sebuah simbol konflik yang menyimpan intrik politik, arogansi kekuasaan, dan pengorbanan cinta yang tragis. Latar belakang kekuatan Majapahit. Pada pertengahan abad ke-14, Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada telah mencapai titik ekspansi terluasnya. Sumpah Palapa Gajah Mada, sebuah ikrar untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit, menjadi doktrin politik yang agresif dan ambisius. Hampir seluruh kepulauan dari Sumatera hingga Maluku telah mengakui kedaulatan Majapahit, baik melalui penaklukan militer maupun ikatan diplomatik. Dalam konteks ini, keberadaan Kerajaan Sunda yang secara geografis berada di Pulau Jawa yang sama seringkali dianggap sebagai anomali atau target berikutnya yang harus tunduk sepenuhnya. Peran sentral Gajah Mada. Sosok Mahapatih Gajah Mada memegang peran krusial dalam mempercepat ketegangan yang berakhir di Bubat. Dikenal dengan kecerdasan strategis dan ketegasan militernya, Gajah Mada adalah arsitek utama di balik keagungan Majapahit. Namun obsesinya terhadap Sumpah Palapa membuat ia melihat setiap entitas politik yang merdeka sebagai rintangan. Baginya, penyatuan Nusantara haruslah penundukan total, bukan sekedar aliansi sejajar. Pandangan inilah yang kelak berbenturan keras dengan pemahaman Kerajaan Sunda mengenai perkawinan politik. Kisah cinta yang menjadi pemicu, yang menjadikan peristiwa Bubat begitu ikonik adalah motifnya yang bermula dari romansa. Hayam Wuruk dikisahkan menaruh hati pada Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari Prabu Linggabuana, Raja Sunda. Rasa tertarik ini didorong oleh lukisan kecantikan sang putri. Lamaran pun disampaikan dan rencana pernikahan agung pun disusun, yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan ikatan persaudaraan sejati antara dua kerajaan. Inilah titik balik yang mengubah diplomasi menjadi bencana. Perjalanan delegasi Sunda dengan niat suci untuk menjalin ikatan kekeluargaan, Prabu Linggabuana memimpin rombongan besar dari Kerajaan Sunda Galuh, membawa serta Dyah Pitaloka ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Rombongan ini tidak datang sebagai pihak yang ditaklukkan, melainkan sebagai keluarga besan yang terhormat. Mereka mendirikan persinggahan di lapangan Bubat, sebuah alun-alun di utara kota Majapahit, menunggu upacara pernikahan yang akan digelar dengan megah. Perbedaan tafsir diplomatik. Masalah muncul dari perbedaan mendasar dalam penafsiran status pernikahan. Bagi Kerajaan Sunda, pernikahan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk adalah perkawinan politik antar negara berdaulat atau paripurna, menempatkan mereka pada posisi setara. Sebaliknya, Gajah Mada berkeras bahwa kedatangan putri Sunda harus diartikan sebagai penyerahan diri dan simbol pengakuan kedaulatan Majapahit atas Sunda, layaknya penyerahan upeti atau persembahan. Ultimatum dan keras kepala Gajah Mada. Gajah Mada melihat kesempatan emas untuk menuntaskan ambisi Sumpah Palapa tanpa perang besar, menuntut agar Dyah Pitaloka dipersembahkan sebagai selir atau tanda takluk, bukan sebagai permaisuri dari kerajaan yang setara.
Tuntutan yang merendahkan martabat ini disampaikan kepada rombongan Sunda di Bubat. Prabu Linggabuana merasa dilecehkan dan dikhianati, menolak mentah-mentah ultimatum yang menghina kehormatan kerajaannya. Puncak tragedi pertumpahan darah. Penolakan dari Raja Sunda menjadi pemicu yang tak terhindarkan. Mahapatih Gajah Mada memerintahkan pasukan Majapahit untuk menyerang rombongan Sunda yang berada di lapangan Bubat. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, rombongan Sunda bertempur dengan gagah berani, mengedepankan kehormatan meskipun kalah jumlah dan tak siap untuk berperang. Prabu Linggabuana gugur dalam pertempuran tersebut bersama dengan hampir seluruh pasukannya. Pengorbanan tragis Dyah Pitaloka mengakhiri tragedi ini dengan catatan kesedihan mendalam. Dyah Pitaloka Citra Resmi setelah menyaksikan kehancuran keluarganya dan kegagalan cinta sucinya memilih untuk melakukan bela patih atau bunuh diri. Tindakan ini merupakan simbol tertinggi dari penjagaan kehormatan diri dan kerajaan, menolak untuk menjadi barang rampasan politik Gajah Mada. Kematiannya menandai akhir yang tragis bagi romansa Majapahit Sunda. Dampak dan warisan sejarah. Peristiwa Bubat tidak hanya meninggalkan trauma dan duka mendalam bagi rakyat Sunda dan Majapahit, tetapi juga mengubah peta hubungan kedua wilayah secara permanen. Hubungan diplomasi memburuk drastis, dan di kemudian hari masyarakat Sunda secara turun-temurun menghindari pernikahan dengan orang Jawa sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Dyah Pitaloka. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit tentang batas antara cinta, kehormatan, dan ambisi kekuasaan yang berujung pada pertumpahan darah yang tidak perlu. Peristiwa Bubat adalah sebuah tragedi sejarah yang terjadi di tahun 1357 Masehi di lapangan Bubat, ibu kota Majapahit. Peristiwa ini berawal dari niat pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda, namun berakhir dengan pertumpahan darah yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda, termasuk sang putri dan rajanya, Prabu Maharaja Linggabuana. Ambisi Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada, sang arsitek politik dan militer Majapahit, ingin mewujudkan Sumpah Palapa dengan menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Sunda yang dianggap sebagai negara asing dan bukan bagian dari bekas wilayah Singosari atau Majapahit adalah salah satu targetnya. Hayam Wuruk yang mendengar tentang kecantikan Dyah Pitaloka berniat meminangnya. Ini dilihat sebagai cara yang elegan untuk menjalin sekaligus menaungkan pengaruh Majapahit atas Sunda. Dari sisi Sunda, lamaran ini diterima dengan baik dan dianggap sebagai persekutuan yang setara antara dua kerajaan besar. Perbedaan penafsiran utama. Terdapat kesenjangan dalam pemahaman upacara. Romantongan Sunda percaya bahwa upacara pernikahan akan dilaksanakan sesuai adat Sunda, di mana pihak pengantin perempuan dihormati. Namun di Majapahit, Gajah Mada menafsirkan kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri atau sebagai bagian dari taklukan Majapahit, bukan sebagai tamu kehormatan untuk pernikahan. Kedatangan romantongan Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana beserta keluarga, bangsawan, dan prajurit datang ke Majapahit dengan kapal, lalu bermukim di lapangan Bubat untuk menunggu upacara pernikahan. Gajah Mada atas nama Majapahit menemui rombongan Sunda dan menyampaikan tuntutan bahwa kerajaan Sunda harus menyerahkan kedaulatannya dan mengakui superioritas Majapahit sebagai bentuk persembahan atau upahti. Pernikahan akan dilangsungkan setelah penyerahan ini. Prabu Linggabuana merasa dipermalukan dan dikhianati. Sebagai raja yang berdaulat dan seorang kesatria, ia menolak keras tuntutan itu. Bagi orang Sunda, lebih baik mati terhormat dalam pertempuran daripada menyerah dengan hina.
ia memilih untuk melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Terjadi pertempuran sengit di lapangan Bubat antara rombongan Sunda yang jumlahnya terbatas melawan pasukan elit Majapahit yang jauh lebih besar dan siap tempur. Seluruh rombongan kerajaan Sunda termasuk Raja Linggabuana, Putri Dyah Pitaloka dan semua bangsawan serta prajurit gugur di medan laga. Konon Putri Dyah Pitaloka bunuh diri sebagai bentuk kesetiaan dan untuk menghindari penangkapan. Tragedi ini menimbulkan luka politik dan psikologis yang sangat mendalam. Traktat atau sumpah untuk tidak lagi menikahkan putri Sunda dengan pihak luar, terutama dari Jawa, dikabarkan muncul sebagai warisan dari peristiwa ini. Hubungan Sunda Majapahit memburuk secara permanen. Meski menang, peristiwa ini mencoreng nama Majapahit karena dianggap mengkhianati etika diplomatik dan kode kehormatan kesatria. Hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Hayam Wuruk yang konon sangat menyesali tragedi ini dikabarkan mengurangi peran dan kekuasaan Gajah Mada setelahnya. Peristiwa ini menjadi noda hitam dalam masa keemasan Majapahit. Sumber sejarah dan kontroversi. Sumber primer, kisah ini utamanya tercatat dalam Pararaton atau Kitab Raja-Raja Jawa dan Kidung Sunda, sebuah kidung Jawa. Nagara Kertagama, kakawin pujian resmi untuk Hayam Wuruk, sama sekali tidak mencatat peristiwa ini, mungkin karena dianggap aib. Kontroversi, sejarawan masih memperdebatkan akurasi detail peristiwa ini. Beberapa mempertanyakan apakah Gajah Mada bertindak sendiri atau sesuai perintah, serta sejauh mana peran Hayam Wuruk. Namun inti tragedinya umum diakui terjadi. Peristiwa Bubat hidup dalam ingatan kolektif, terutama dalam budaya Sunda sebagai simbol harga diri dan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan, kegagalan diplomasi dan bahaya dari kesalahpahaman budaya. Kepahlawanan Raja Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka yang dikenang sebagai pahlawan.